teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Prudential Jakarta. Kali ini saya akan share ke teman-teman penjelasan mengenai Fast Track Program Grande. Saya mulai ya. Oke, kita akan mulai untuk Fast Track Grande Program. Jadi, teman-teman sebelumnya udah daftar kan ya di aplikasi kita namanya Proofforce. Nah, untuk apa daftar? Untuk memperoleh yang namanya kode agent. Setelah kode agent ini ada, ya kita daftar lagi untuk sertifikasi AAJI dan ASI. Kenapa? Karena ini diwajibkan oleh OJK. Kita tahu bersama Prudential Life Assurance Indonesia di bawah OJK. Nah, OJK mewajibkan semua bisnis associate, agent untuk memperoleh sertifikasi ya AJI, ASI serta punya kode agent sebelum mulai untuk sharing edukasi ke temannya, keluarganya mengenai financial planner, mengenai insurance ataupun investasi lainnya. Nah, sambil teman-teman menunggu untuk ujian sertifikasi AJI dan ASI, eh, kita akan sama-sama belajar fast track program ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman dapat gambaran seperti apa sih bisnis insurance terutama di Prudential, apa aja yang teman-teman perlu lakukan sehingga teman-teman segera untuk pecah telur untuk memperoleh income, income pertama, kedua dan seterusnya dan bisa capai target di bulan ini serta bulan-bulan selanjutnya. Oke, saya mulai ya. Nah, ini adalah siklus hidup manusia. Nah, jadi karena kita ada di dunia keuangan, makanya kita perlu untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih siklus keuangan manusia itu ketika dia mulai dari dia lahir sampai kemudian dia berpulang. Nah, siklus keuangan manusia itu baik ketika dia memperoleh income ataupun ketika dia sudah membangun aset. Nah, itu keuangannya itu tidak berhenti di situ aja. Tetapi aset-aset yang sudah dia kumpulkan selama dia hidup ini nanti kan akan diteruskan kepemilikannya oleh para ahli waris. Nah, oleh karena itu keuangan ini ya mengenai topik-topik keuangan ini ya, ini perlu untuk kita edukasi dengan baik ke nasabah kita. Kenapa? Karena ini efeknya jangka panjang. Bukan hanya berlaku untuk dia sendiri ya, kemudian juga ketika nanti dia menikah, untuk anak-anak, pasangannya, ataupun nanti buat cucunya dia, dan bahkan ketika dia berpulang ya. Jangan sampai apa yang dia udah peroleh, apa yang dia bangun selama ini itu jadi sia-sia. Nah, oleh karena itu kita perlu ya untuk mengetahui bagaimana sih pengelolaan keuangan yang baik, termasuk cara-cara untuk memanage resiko. Yang namanya risiko dalam kehidupan itu, terutama yang hubungannya dengan keuangan seseorang, itu pasti terjadi ya. Yang paling pasti adalah kematian. Nah, apa efek keuangan kalau seseorang meninggal? Nanti di slide-slide berikutnya kita akan belajar ya. Nah, tetapi ketika risiko ini datang, kita nggak bisa cegah, kita nggak bisa atur kapan datangnya. Yang bisa kita manage adalah bagaimana keuangan kita tidak terdampak ya, kayak badai tsunami gitu ya. Kalau seandainya ini terjadi dan kita udah punya backup plan-nya ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini adalah siklus hidup manusia dan keuangannya. Nah, ketika seseorang bayi baru lahir ya, biasanya dia apa namanya bertumbuh ya, masa balita, kemudian juga remaja ya, dia udah mulai eee, sekolah ya, kemudian kuliah dan menamatkan kuliahnya banyak juga yang sudah bekerja sambil dia kuliah gitu ya. Nah, ketika dia menyelesaikan masa pendidikannya, dia udah mulai bekerja. Nah, ketika dia udah kerja itu, dia sudah peroleh yang namanya income. Nah, setelah dia memperoleh income, bisa nggak income-nya ini hilang? Bisa ya, income-nya ini hilang, baik karena masalah ekonomi atau faktor-faktor risiko lainnya. Nah, setelah itu
lanjut lagi ya kehidupan dia selanjutnya ya, dia mulai menapaki karirnya ya, dia menikah, punya anak, berkeluarga ya, karirnya juga makin oke, sampai kemudian, di usia 55 rata-rata ya, biasanya orang udah mulai memasuki usia pensiun. Nah, ternyata masa pensiun ini juga tidak sebentar gitu ya, kalau Tuhan kasih umur panjang ya, ada yang sampai usia 75, 80, 85 dan seterusnya. Kebayang nggak ya, berapa tahun sebenarnya, masa efektif manusia untuk menghasilkan income? Sebenarnya masa efektif untuk menghasilkan income itu dari usia 25 sampai 55 ya, berarti itu sekitar 30 tahun. Nah, masa 30 tahun ini ya, dia akan pakai berapa lama? Ya nggak akan dia pakai selama 30 tahun itu. Tapi kebayang nggak, yang dia kumpulkan itu selama 30 tahun, tapi akan dia pakai selama, sampai dengan misalnya dia berumur 85 lah ya, contoh ya. Berarti kalau dia pakai sampai umur 85 bahkan lebih, itu uang yang dia kumpulkan selama 30 tahun ya, dia akan pakai 2 kali lipat yaitu 60 tahun minimum bahkan lebih ya. Nah, jadi penting banget dalam hal ini kita, perlu untuk edukasi nasabah kita ketika dia memperoleh income, ketika dia memperoleh penghasilan, dia mulai membeli aset ya, kemudian juga dia belanja untuk kebutuhan atau keinginannya dia perlu benar-benar berhati-hati. Karena yang namanya income itu pasti terbatas ya, sedangkan kebutuhan atau keinginan itu tidak terbatas. Apalagi ini masanya panjang banget ya. Ini dengan catatan orang tersebut sehat walafiat sampai dengan usia 55. Kebayang nggak kalau misalnya ya dari usia dia produktif dari usia 25 sampai 55 ternyata dia mengalami kendala gitu loh ya di usia 35 dia kena satu penyakit kronis. Nah berarti kan, dari usia 35 anggaplah Tuhan kasih dia umur panjang sampai 85 itu 50 tahun ya dia sakit kronis gitu ya, dia nggak bisa mampu bekerja lagi tapi dia masih hidup. Nah siapa yang akan menanggung biaya-biayanya ini? Nah hal-hal seperti inilah yang perlu ketahui ya, dimengerti terlebih dahulu oleh para bisnis associate, para new agent. Kalau seandainya kita tidak mengerti mengenai konsep ini, kita akan sulit untuk, menjelaskan ya, untuk mengedukasi orang lain betapa pentingnya orang untuk mengatur keuangannya dengan baik, terutama untuk me-manage resiko. Nah, bagaimana jurus mengelola keuangan? Ya, sebenarnya ada 3 poin penting. Ya, yang paling penting itu sebenarnya masa itu bagaimana sih ya, yaitu adalah masa sekarang ini ya kan, dan untuk masa akan datang dan juga apa resiko yang terjadi yang bisa terjadi di antara kedua masa ini gitu ya kan, yang kita bisa antisipasi sebelumnya sehingga kalau resiko itu datang ya tidak membuat seseorang itu habis-habisan bangkrut gitu ya. Nah, yang pertama kita namakan, masalah ini adalah bagaimana kita mengelola cash flow. Cash flow itu maksudnya apa? Ya, cash flow itu artinya bagaimana nih kita mengatur keuangan pribadi atau keuangan keluarga, income yang masuk itu kita kelola sedemikian sehingga bisa memenuhi kebutuhan saat ini ataupun kebutuhan di saat yang akan datang. Tadi saya udah bilang ya, ketika usia seseorang udah pensiun itu masa datangnya itu dia udah nggak bisa kerja loh, tapi kan kebutuhan tetap jalan ya. Nah, plus ada antisipasi resiko baik di saat ini maupun di saat akan datang, ya. Nah, berarti kan ada 3 poin penting yang benar-benar, kita mesti mengerti, begitu juga ketika kita edukasi orang lain, ya. Nah, bagaimana caranya kita perlu untuk mengatur cash flow kita, ya. Nah, ini patokan umumnya itu adalah rumus 4-3-2-1 ya. Jadi teman-teman perlu ingat-ingat ini aja ketika kita ngobrol sama seseorang, kamu udah tahu belum bagaimana mengatur keuangan?" Maksudnya gimana? Iya, mengatur keuangan itu ada rumusnya loh. Oh ya? Rumusnya seperti apa? Rumusnya itu adalah 4-3-2-1 ya. 4 itu artinya 40% dari income kita. Apakah misalnya kita masih lajang ya atau misalnya kita udah berumah tangga, udah menikah ya dengan pasangan berarti di total dulu income-nya ya. Income net ya, teman-teman ya. Income net itu ditotalin dulu. Terus 40% udah kita potong nih untuk pengeluaran rutin keluarga ya. 30% untuk cicilan hutang, 20% untuk tabungan, investasi dan asuransi, dan 10% pengeluaran pribadi. Jadi ini dulu nih teman-teman ya. Begitu terima income ya, kita udah
pos-poskan dulu gitu loh ya. Yang ini untuk pengeluaran rutin keluarga, yang ini untuk bayar hutang, yang ini untuk bayar tabungan, investasi, dan asuransi. Ini 3 hal yang kita tidak boleh miss teman-teman ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi ya, masa kerja kita hanya sebentar ya, hanya sampai dengan usia 55, tapi kita perlu menyiapkan sampai usia misalnya 85. Itu pun dengan catatan kita sehat-sehat aja, namanya besok kan kita nggak pernah tahu, besok hujan atau panas. Makanya kita benar-benar harus hati-hati ya dalam mengelola keuangan ya, dan ini wajib banget ada yang 20% tabungan, investasi, dan asuransi. 10% untuk pengeluaran pribadi. Contohnya misalnya kita senang hobi apa, ya misalnya kita senang, nge-gym atau hal-hal lain. Nah, kalau ada yang, lebih setelah kita potong dari, 4, 3, 2, 1 ini, ya boleh kita tambahkan kepada yang poin untuk 20% tadi ya, tabungan, investasi, ataupun asuransi. Nah, yang paling penting dalam mengelola cash flow itu sebenarnya adalah mengontrol diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memilah antara keinginan dan kebutuhan. Nah, gimana nih caranya, resepnya nih sehingga kita bisa memilah nih ketika kita dihadapkan pada satu hal di mana kita harus mengeluarkan uang, kita membayar sesuatu, ya kita tahu nih ini keinginan atau kebutuhan sehingga cash flow kita tetap lancar teman-teman ya. Caranya adalah selalu ada 6 pertanyaan ini ya, 6 pertanyaan ini misalnya, apakah ini, masih bisa melanjutkan hidup walaupun aku nggak beli gitu. Contohnya kita masih punya mobil ya, terus kemudian mobil kita sih sebenarnya oke gitu, cuma kita kayaknya pengen banget ya ada mobil baru, terbaru, keluaran terbaru gitu ya. Nah, ini pertanyaannya nih, bisa nggak saya tetap melanjutkan hidup dengan mobil saya yang lama, tanpa saya beli mobil yang baru? Atau misalnya gadget ya, misalnya kita tergiur banget nih, ada iPhone terbaru keluar nih, padahal iPhone saya yang saat ini juga masih bagus banget ya. Apakah tidak bisa ditunda? Ya, penting banget nggak sih gitu loh. Kalau misalnya, ah nggak apa-apa kok saya masih bisa hidup, ini masih bisa ditunda, ya berarti teman-teman masih bisa menundanya. Karena begitu banyak kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati mengenai budgeting cash flow 4, 3, 2, 1 ini. Nah, kemudian lagi apakah sudah ada dananya ya, jangan sampai tadi kita udah budgetkan untuk, hutang itu cuma 30% ya dari income kita. Jadi jangan sampai misalnya income kita ini ditotalin ya, ditotalin income kita berdua ini contoh aja paling gampang 20 juta ya. 30% dikali dengan 20 juta, ya itu kan sekitar 6 juta. Nah, kita kan udah ada bayar cicilan rumah, cicilan mobil gitu ya. Nah, ini sekarang mau nyicil lagi lah, cicil kulkas, cicil, handphone dan lain-lain. Nah, ini gimana nih? Kalau sampai udah lebih besar dari 6 juta ya, berarti kan mempengaruhi porsi yang lain. Benar nggak teman-teman ya? Apakah ada substitusinya? Misalnya yaitu tadi, ya saya nggak perlulah, beli gitu, ini terlalu mahal gitu ya, misalnya, handphone ini saya nggak perlu beli, saya masih bisa punya yang murah, atau saya punya pengganti yang lain gitu ya. Apakah ada kebutuhan lain dengan skala prioritas lebih tinggi? Misalnya ya, oh tahun depan sebenarnya anak saya mau masuk SD nih, tapi ini menggiurkan banget nih beli iPhone terbaru nih. Nah itu gimana nih? Sementara income kita ya begitu aja gitu loh, ya kan? Nah bagaimana nih kita memprioritaskan? Ah gampang lah nantilah kalau, ini kan anak saya masih tahun depan, saya beli aja dulu ini. Nah ini perlu teman-teman ya, bagaimana kita mengontrol diri kita ini ya, antara kebutuhan dan keinginan. Selalu pikir ini kebutuhan atau keinginan ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang teman-teman wajib keluarkan ya, kalau tidak dibayar ya itu akan sangat mengganggu kehidupan kita ya, kebutuhan primer terutama. Apakah yang Anda terima adalah penawaran terbaik gitu ya, jangan sampai juga misalnya kita juga mau membeli sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan kita, tapi kita, belinya kemahalan. Nah ini perlu juga teman-teman untuk lebih bijaksana. Nah, untuk cash flow ini sendiri ya, kita perlu ya jangan sampai, semua uang kita itu kita, udah kita belanja-belanjain aja gitu sesuka hati. Nah, perlu banget kita punya namanya dana darurat gitu ya. Nah, dana darurat ini sebenarnya bisa masuk ke 20% ini tadi gitu ya, atau kita bisa tambahkan lagi 25% di sini berarti ya. Berarti ada yang lain mungkin pengeluaran pribadinya kita kurangi gitu kan. Nah, kenapa ini dana darurat penting banget ya, misalnya tiba-tiba, mobil kita,
bannya tiba-tiba kena paku gitu ya, dan harus segera ganti ban baru. Nah ini kalau nggak ada kan repot banget kita untuk beraktivitas. Nah uangnya dari mana gitu ya, sedangkan yang lain kita udah invest misalnya di saham, di deposito, kita udah bayar cicilan rumah, kan nggak ada gitu loh. Nah ini gimana nih kalau mau, bayar, nah kita pinjol. Nah ini saya tidak menyarankan teman-teman ya, kenapa bunganya sangat tinggi dan nanti bisa merusak kredibilitas teman-teman kalau misalnya nanti tidak bisa terbayar ya. Nah ini teman-teman, prinsipnya adalah sebenarnya yang terbaik di dunia keuangan itu adalah begitu kita dapat dana ya, kita kan udah punya pos-posnya ya. Nah, kita tabung dulu ya, bagian yang 20% ini tadi ya, 20% sampai 25% ini kita tabung dulu nih teman-teman ya. Kita bagi-bagi posnya, ada yang kita taruh di reksadana, ada yang kita bayar premi asuransi, ada yang kita punya tabungan di tempat lain gitu ya, yang untuk dana darurat dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita eh, pakai ya yang untuk kita keluarkan pos-posnya gitu ya, untuk yang pengeluaran rutin, yang untuk bayar cicilan ya, sebaiknya setelah ditabung keluarin dulu yang untuk bayar cicilan. Baru pengeluaran rutin ya, baru kemudian kalau ada sisanya ya ini juga kita lebih wise lagi. Apakah kita mau pakai untuk kebutuhan pribadi? Mungkin boleh ya, tapi jangan gede-gede. Selanjutnya ditambahkan lagi untuk bagian yang ditabung. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita ya. Nah, jadi ketika kita yang bagian 20% itu ya, nah ini kan kita taruh di dana darurat dan investasi ya. Nanti kita atur-atur jumlahnya seperti apa. Investasi juga kita perlu untuk mitigasi resiko ya. Maksudnya jangan semuanya investasi itu kita taruh yang berisiko tinggi. Misalnya semua dana investasi kita taruh di saham gitu ya. Nah, saham itu kan sesuatu yang jangka panjang gitu loh. Nah, tapi ada juga yang misalnya kita beliin dalam bentuk obligasi gitu ya, atau deposito ya kan, atau kita beli emas, bisa begitu gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, apa pentingnya seseorang berinvestasi? Apakah tabungan sama dengan investasi? Nah, tabungan itu sebenarnya beda ya teman-teman ya. Tabungan itu sebenarnya lebih ke arah untuk dana darurat, karena tabungan itu kan bisa kita ambil kapan aja. Tapi kalau misalnya memang tabungan ini untuk dana darurat ya, sebaiknya memang dibuatin rekening bank khusus gitu loh ya, yang tidak ada ATM-nya misalnya gitu ya. Jadi hanya benar-benar kita akan ambil tarik kalau ada keperluan penting ya, seperti yang saya bilang tadi ya, misalnya untuk ganti ban atau orang tua tiba-tiba sakit gitu ya dan kita harus bayar, kita bisa ambil dari dana darurat atau tabungan kita di satu rekening gitu ya. Nah, investasi itu penting, kenapa? Karena yang namanya inflasi keuangan itu naiknya tinggi banget ya, gitu loh. Nah, kita perlu cari nih ya, investasi apa yang return-nya dia itu jauh lebih besar daripada inflasi ya. Sebenarnya saham oke gitu ya, tapi jangan semuanya taruh di saham karena saham itu jangka panjang ya. Kita perlu cek obligasi ya, contohnya misalnya dengan Ori Indonesia, kemudian juga deposito ya, atau misalnya kita mau investasi dalam properti, oke nggak? Oke aja. Nah, tapi kalau properti itu benar-benar kita juga cek ya mengenai berapa lama kita bayar gitu kan, terus apakah lokasinya oke gitu ya, karena kalau properti itu kan ada 2 hal ya. Satu capital gain itu maksudnya nanti setelah 10 tahun lagi kita jual harganya mungkin saja naik, tergantung ya, nggak selalu gitu, tergantung lokasi. Yang kedua, si properti itu bisa kita sewain, bisa begitu juga gitu ya. Nah, jadi tujuan berinvestasi itu adalah melindungi aset dari inflasi. Jadi aset kita pun akan bertumbuh, dia tidak tergerus oleh si inflasi itu sendiri. Kalau misalnya duit ini boleh nggak saya simpan di bawah bantal aja gitu ya. Saya taruh aja di safe deposit box, ya boleh aja, itu kan memang aman, tapi dia tidak akan berkembang ya. Misalnya 10 tahun lagi ya, kalau kita punya duit 1 juta ya, kalau sekarang ini kita bisa beli barang 5 gitu ya. Nah, 10 tahun lagi kalau kita punya dana 1 juta, kita hanya bisa punya 3 barang, ya kan. Nah, kalau kita taruh semuanya di safe deposit box, ya kan artinya dana kita tidak berkembang gitu ya. Nah, jadi itu untuk mendapatkan gain di masa datang dan juga antisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, ini ya tujuan investasi apa macam-macam ya, karena yang tadi saya bilang
Setelah usia 55 ya bisa, setelah itu kan kita pensiun ya, ataupun ketika kita bekerja kita nggak mungkin lagi seperti sebelumnya karena kan kondisi fisik gitu. Berarti kan untuk dana pensiun, terus, juga kita perlu untuk dana pendidikan anak ya kan, kalau kita lihat sekarang pendidikan anak ini makin lama bukannya makin murah, makin mahal dan luar biasa kenaikannya ya. Untuk kuliah aja di universitas negeri ya, misalnya di UI, ITB itu mahal banget gitu loh ya. Kemudian juga ada kepentingan-kepentingan lain yang kita akan lakukan di masa depan ya, misalnya membeli properti kedua ya. Ketika terjadi sesuatu sama saya ingin memberikan kepada, istri saya, anak-anak saya berupa harta warisan dan lain-lain. Nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan ya, instrumen investasi yang kita perlu tahu rule of the game ya. High risk, high return, low return. Yang tadi ya, low risk-nya itu low return contohnya yang tadi ya, kita taruh aja dana kita di, safe deposit box. Itu kan, risikonya rendah banget, tapi return-nya juga bahkan, dia akan justru minus ya, karena inflasi makin tahun semakin tinggi gitu. Nah, high risk, high return ya. Contohnya misalnya tadi itu saya bilang saham, kan saham hari ini dia naik turun ya. Nah, kalau misalnya kita taruh nih saham, beli saham hari ini 100 juta gitu ya, besok kita mau tarik, waduh besok lagi jeblok harga saham. Nah, artinya kan investasi kita berkurang ya. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan dengan profil resiko. Apakah kita ini risk taker, medium, atau safe and konservatif. Kalau kita, risk taker, ya porsi untuk yang high risk ini boleh lebih tinggi gitu loh ya. Nah, tapi kalau kita misalnya juga udah berusia di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, ya kalau semua investasi kita di saham dan kita nggak kuat jantungnya, waduh bisa-bisa malah sakit ya. Nah, tapi makanya kita perlu untuk, combine ya, mitigasi gitu resiko ini. Ada yang kita taruh di high risk, ada yang di medium, ada yang safety ya. Contoh safe itu misalnya kita taruh di deposito ataupun, taruh di emas, contoh gitu ya. Nah, ini untuk, kaum milenial dalam mereka, mengatur keuangannya gitu ya, ternyata dari, survei ya, banyak yang melakukannya ini 49% dari survei di kaum millennials ini mereka udah sadar untuk mengelola keuangannya gitu ya. 44% udah sadar untuk menabung, dana darurat itu penting banget ya. Terus kemudian, ada 20% yang menabung membeli mobil. Jadi ini tujuan-tujuannya millennials, ada yang mau taruh di dia tabung untuk dia beli rumah, properti, ada dia mau untuk tabungan pensiun, ada dia untuk dana darurat, ya ada memang dia untuk, misalnya, keperluan lain ya, setelah pensiun kah, atau dia mendapatkan gain yang lebih tinggi. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana spending habit kita. Spending habit itu maksudnya bagaimana sih, kebiasaan-kebiasaan kita dalam, kita berbelanja ya. Ya ada orang yang begitu dia lihat barang itu bagus, dia nggak peduli, pokoknya harus segera, beli. Kalau dia nggak beli, dia nggak bisa tidur gitu ya. Nah, ini kita benar-benar harus lihat, sehingga nanti langsung main gasnya kartu kredit lah, ya kan. Nah, kemudian, pay later, nah itu kan sebenarnya bahaya banget kalau kita tidak bisa mengontrol ya. Nah ini, jadi spending habit ini, sangat-sangat berbahaya ya kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik, karena sebenarnya ini juga, banyak berhubungan dengan masalah, psikologi kita gitu ya. Karena tadi saya bilang ya, kita hanya punya waktu 30 tahun untuk membiayai 60 tahun dengan catatan 30 tahun ini sehat. Nah kan kita nggak pernah tahu, baru kita 5 tahun kerja, 10 tahun kerja ya ternyata kena sakit yang kronis, ya siapa yang membiayai kehidupan selanjutnya ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan bukan hanya kaum milenial aja ya, tapi kita semua ketika, ekonomi negara melemah kayak sekarang ini terjadi, krisis ekonomi secara global ya. Nah, ini benar-benar kita lihat sumber penghasilan kita, baik penghasilan pribadi maupun penghasilan dengan pasangan ya, kemudian apa yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan pastinya adalah, dana darurat dan proteksi. Justru orang, di saat-saat sekarang ini perlu yang namanya, proteksi asuransi. Kenapa? Ya uangnya udah dikit, tiba-tiba dia sakit, ya. Kalau misalnya dia nggak punya asuransi dan sakitnya itu misalnya harus keluar dana 200 juta, 300 juta, dari mana duitnya? Uangnya dia juga udah makin dikit. Nah, ini yang penting makanya ya, kemudian juga dana darurat. Kemudian juga melakukan perubahan pos pengeluaran. Ya benar-benar kita review ya bagaimana sih, habit kita, kebiasaan kita dalam konsumsi.
konsumsi barang ya ataupun jasa ya. Yang mana dulu ini yang paling prioritas ya, apa yang harus saya keluarkan dananya di tahun ini, di tahun depan ya. Yang mana yang saya nggak usah dulu deh, ya saya nggak usah dulu deh jalan-jalan ke luar negeri, cukup di dalam negeri dulu. Misalnya seperti itu. Hindari refinancing untuk cicilan dan hutang. Waduh, ini jangan pernah ya teman-teman lakukan ya. Hutangnya gede banget, terus kemudian pindah ke bank lain untuk bayarin itu hutang dan berhutang ke bank B. Ntar gede lagi, nah itu gali lubang tutup lubang untuk hutang. Ini bahaya banget nih teman-teman ya. Nanti kredit rating kita di BI juga udah di blacklist, sedangkan nanti kita benar-benar di apa namanya ya, disita semuanya barang kita gitu loh ya. Nah, kemudian ya pastinya karena sumber penghasilan kita terbatas ya mau nggak mau ya kita mesti mencari namanya tambahan income ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai asuransi kehidupan atau life insurance ya. Banyak orang yang berpandangan bahwa yang namanya asuransi itu berbicara mengenai kematian gitu loh. Alah, saya masih muda, ngapain saya berbicara mengenai itu? Nah, ini pendapat yang keliru ya, teman-teman ya. Karena yang namanya life insurance adalah itu sebenarnya adalah eh, manajemen resiko gitu loh. Manajemen resiko di mana resiko ini bisa terjadi di usia berapa aja. Misalnya di bayi, di balita, ya kan, kemudian di remaja, ya, di ketika ada orang baru kuliah, ya awal bekerja dan seterusnya, ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih perjalanan uang yang kita peroleh dari penghasilan atau income itu? Ketika seseorang mulai bekerja atau berbisnis, ya dia pasti dapatkan ya yang namanya penghasilan, ya. Nah, penghasilan atau uangnya itu dipakai untuk apa? Ya, yang tadi kita udah bahas ya. Yang pertama itu pasti dia potong dulu ya. Potong dulu untuk apa? Untuk tabungan dana darurat, untuk investasi dan juga untuk asuransi. Setelah itu dia masukkan untuk bayar ya cicilan utang, kemudian biaya hidup lainnya ya kan dan pengeluaran-pengeluaran pribadi. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, di tiga hal ini ya tadi kita udah bahas ya, uang yang 20% sampai dengan 25% itu kan dia udah taruh ya. Ada yang dia taruh di bank ya sebagai dana darurat. Nah, itu besarnya berapa? Sebaiknya 6 kali income bulanan yang liquid. Jadi kalau misalnya income bulanannya dia 10 juta ya kira-kira ada di bank lah ya. Dia punya saldo itu sekitar 6 kali atau 60 juta ya. Nah, kemudian sebagian lagi dia udah potong untuk biaya asuransi ya. Untuk apa sebenarnya asuransi ini? Asuransi ini sebenarnya justru untuk melindungi semua penghasilan dia dan semua aset yang dia bangun, serta menjamin kalau terjadi resiko, semua biaya-biaya yang dia keluarkan ini pasti terbayarkan. Nah, itu tujuannya asuransi gitu ya. Nah, kemudian dia juga keluarkan untuk investasi. Investasi itu sebenarnya apa sih artinya investasi? Investasi itu adalah menunda konsumsi saat ini untuk hasil yang lebih besar di kemudian hari. Tapi yang namanya investasi itu pasti ada faktor ketidakpastian ya. Karena kan kita nggak pernah tahu besok gimana gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini investasi pasti menguntungkan, wah itu keliru banget ya. Yang namanya investasi, apa yang kita lakukan hari ini untuk hari esok itu benar-benar tidak ada yang bisa jamin ya seperti itu. Jadi benar-benar makanya kita perlu untuk eh, sebar ya untuk investasi kita jangan hanya di satu titik aja. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah mulai mengerti ya, kenapa sih penting banget yang namanya asuransi. Justru untuk mengamankan nih ya, tabungan yang kita punya saat ini itu aman. Jadi kalau terjadi resiko, tabungan ini tidak berkurang. Justru kalau kita melakukan investasi ya, kita mulai cicil untuk properti ya, kita apa namanya invest di saham ya atau yang lain, ini nanti tidak akan kepakainya dari dana dari santunan asuransinya. Dan untuk menjamin ya bahwa kan setiap bulan, setiap hari kita kan ada keluar biaya nih, biaya untuk makan nih, biaya untuk minum, transport ya untuk sekolah anak, kasih ke orang tua gitu kan, cicilan hutang ya, cicilan KPR, cicilan mobil dan sebagainya. Nah, kalau terjadi resiko, siapa yang mau ngebayarin si biaya-biaya ini? Nah, itulah pentingnya si asuransi. Asuransi ini adalah kantong Doraemon. Ketika terjadi resiko, dia yang ngebayarin semuanya biaya-biaya ini dan menjamin ya memproteksi apa yang sudah kita tabung dan kita invest itu tidak akan berkurang. Nah, jadi
teman-teman sudah mengerti ya apa sih pentingnya mengenai asuransi ini ya. Nah, boleh nggak sih orang itu dia tidak setuju untuk punya yang namanya polis asuransi? Ya boleh aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya asuransi itu adalah untuk menanggung resiko. Cuma bedanya adalah resiko ini kita mau tanggung sendiri atau tanggung bersama. Boleh nggak orang lain, seseorang dia tidak mau punya polis? Boleh, tapi berarti dia akan menanggung resiko itu sendiri. Ya, dia tidak bersama-sama dengan yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengagunkan ya, seolah-olah dia mengagunkan ya, menjaminkan aset dia sendiri. Kalau terjadi misalnya tiba-tibalah dia sakit gitu dan sakitnya parah gitu ya, dia nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya kan dia harus jual harta dia harus cairkan deposito, dia harus jual emasnya dia harus pinjam sampai pinjam ya kemana-mana gitu. Nah oleh karena itu kita tidak sarankan nih untuk seseorang itu menanggung risiko sendiri, sangat mahal gitu ya. Mahal, tidak liquid. Kebayang nggak misalnya, dia tidak punya misalnya, polis asuransi ya, dia kebanyakan, invest itu dalam bentuk properti. Nah misalnya nih, satu malam tiba-tiba dia sakit kepala hebat gitu ya, terus dibawalah ke rumah sakit, dokter bilang ada penyumbatan di, kepala dia, di otak dia dan harus segera lakukan operasi. Masalahnya adalah BPJS nggak bisa cover untuk penyakit itu, misalnya dia hanya punya BPJS ya. Gimana dong ya? Sedangkan, hartanya dia kebanyakan di properti. Emang dia bisa jual propertinya itu hanya dalam satu malam atau hanya dalam waktu 2 hari. Sedangkan dokter bilang nggak bisa ditunda. Kalau ditunda dia bisa lewat. Nah ini maksudnya tidak liquid. Terus kemudian tidak terukur berapa besarnya biaya harus ditanggung ya. Ketika seseorang check in di hotel ya dia tahu ya berapa hari dia akan, stay di hotel. Dia tahu tanggal check in, tahu tanggal check out-nya. Tapi ya ketika seseorang check in di rumah sakit, dia benar-benar nggak tahu nih berapa lama. Ya dia tahu tanggal check in-nya tapi tanggal check out-nya dia nggak tahu. Bahkan bisa aja tanggal check out-nya dia udah berada di dunia lain ya, seperti itu. Dan aset bisa habis ya. Kenapa? Yaitu tadi ketika itu berhubungan dengan diri kita atau orang-orang yang kita sayangi, ya kita udah nggak pikir lagi. Yang penting selamat dulu gitu. Yang penting sembuh dulu sehingga aset yang tadi kita kumpulkan ya dengan bersusah payah itu akan segera habis ya. Itu kalau mau tanggung resiko sendiri. Nah, ada nggak solusinya? Aduh, gimana ya kalau tanggung sendiri saya nggak mampu nih. Ya, kalau begitu kita tanggung bersama-sama dengan orang lain. Nah, tanggung bersama-sama dengan orang lain itu mesti ada perusahaan asuransi yang memanage semuanya. Ya, jadi perusahaan asuransi inilah sebenarnya yang mengatur ya. Dia hanya mengatur aja ya untuk orang-orang yang ada di dalam situ, nasabah-nasabah yang ada di situ, mereka udah bersepakat nih. Kalau terjadi resiko, kita tanggung rame-rame deh, kita saweran deh, istilahnya gitu ya. Makanya dia lebih murah, liquid, karena misalnya tadi kejadian ya, orang itu sakit ya, ada penyumbatan di otak ya, otomatis, dengan kartu asuransi kesehatan ya, dokter bilang harus 200 juta siap. Ya udah langsung dibayarin semuanya oleh Prudential. Dana di Prudential itu dari mana sih? Dana dari kumpulan nih orang-orang semuanya yang setuju ya untuk bersepakat nih. Ya, seperti itu. Lebih terukur berapa besarnya biaya harus ditanggung. Kita udah tahu nih ya kartu limit kartu kesehatan kita 15 miliar ya. Seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa ya oke lah ya 15 miliar ya. Aset tidak perlu dijual. Tapi yang namanya kita tanggung resiko bersama, berarti kan nanti ada cost ya yang kita tetap perlu bayar. Cost-nya itu berupa apa? Bisa berupa premi asuransi ya. Nah, tapi kan kita bayar premi itu jauh lebih terukur. Misalnya setiap bulan kita bayar premi untuk satu polis ya 1 juta. Ya nggak apa-apa deh ya. Jadi uang yang kita bayar itu ya kita udah ikhlaskan. Jadi ketika saya bayar premi, mindsetnya itu adalah uang ini saya setor ke rekening bersama ya, polis asuransi gitu. Kalau saya sehat-sehat aja, puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu ya, orang lain bisa pakai dana ini. Ya saya lebih mentingin sehat. Tapi kalau seandainya saya yang kena resiko ya, duit orang lain yang datang menolong saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada orang lain yang bersama-sama dengan kita, tapi harus di-manage ya oleh satu perusahaan yang terdaftar di OJK. Kalau enggak nanti kita ditipu-tipu gitu ya. Makanya ada yang namanya Prudential. Nah, ini tadi ya, cara terbaik menanggung resiko itu adalah kita gotong royong ya. Nah, di Prudential ada 2 jenis asuransi ya, mau yang konvensional, yang reguler biasa, atau yang syariah juga ada. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah mengerti ya, apa sih tujuan utama dan konsep asuransi ya. Tujuan utama
tujuan utama daripada asuransi adalah pengalihan resiko ya. Yang resiko ini tadinya kita tanggung sendiri, kita mengalihkannya untuk tanggung bersama-sama, tapi dalam hal ini yang memanagenya adalah yang untuk mengelolanya adalah perusahaan asuransi which is Prudential ya. Kemudian apa yang dilakukannya oleh si perusahaan asuransi ya, dia membayar ganti rugi ya. Kalau ada klaim dia bayar ya, dia bayar berupa apa santunan. Ya sehingga apapun yang terjadi pada nasabah, misalnya dia kena sakitnya ini, contohnya dia misalnya kenanya sakit stroke ya, kayak Indra Bekti kemarin gitu ya. Nah dia kan udah nggak mampu kerja untuk berapa lama gitu ya, untuk setahun kah, 2 tahun, bahkan lebih daripada itu. Tapi setiap bulan ya, ada uang yang sudah tersedia gitu loh untuk biaya hidup dia ya. Polis asuransi digunakan untuk melindungi hilangnya penghasilan dan harta jika terjadi resiko kehidupan. Sekali lagi, jika terjadi resiko kehidupan. Ya, ada nggak produk-produk asuransi di mana kalau terjadi resiko, ya saya dapat santunan gitu ya, saya terbantu untuk biaya hidup ini, jadi harta saya nggak habis. Tapi kalau seandainya tidak terjadi resiko, ya duit saya aman, ya setoran saya balik, ada nggak? Ada ya, di Prudential ada produk-produk seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa di dalam hidup ini yang resiko itu pasti terjadi nggak? Pasti. Cuma kita nggak pernah tahu ya. Ada 3 resiko utama. Yang pertama adalah kita kena sakit dan sakitnya itu mungkin perlu rawat inap aja ya atau operasi di rumah sakit ya. Dan kemudian beberapa lama kemudian kita bisa sembuh. Tapi ada sakit-sakit yang kronis ya. Contoh misalnya kena stroke, kena kanker, gagal ginjal, autoimun ya. Kemudian juga meningitis seperti almarhum Glenn Fredly ataupun akhirnya meninggal gitu ya, kita nggak pernah tahu. Ya kita taunya di KTP kita tanggal lahir, tapi tanggal kita harus check out dari dunia ini kita nggak pernah tahu. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Sedangkan kita adalah sumber income-nya mereka, karena kita yang mampu bekerja ya saat ini. Ketika kita udah kena sakit kronis ya, kita udah nggak mampu menghasilkan income. Ketika kita udah meninggal, kita udah nggak mampu menghasilkan income. Bagaimana dengan mereka? Ya, ada nggak orang lain yang mau bantu saya nih? Ada, yaitu perusahaan asuransi, di mana di dalam perusahaan asuransi berkumpul orang-orang yang seide, sepakat untuk saling membantu, ya. Nah, apakah semua orang bisa diterima untuk menjadi peserta ya dalam kumpulan si perusahaan asuransi ini? Enggak semuanya bisa diterima. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu adalah dia harus sehat ya. Artinya ketika saat ini dia udah mengalami sakit ya, misalnya dia udah kena kanker lah, ya dia udah kena gagal ginjal, apa namanya, tekanan darahnya udah tinggi banget, gula darahnya udah tinggi banget, berarti kan dia udah nggak sehat ya. Nah itu belum belum tentu bisa diterima, ya belum diterima lah istilahnya gitu ya. Yang kedua, ya artinya dia pasti punya yang namanya dana, dia punya uang untuk bayar premi gitu loh ya kan. Karena kan dia mulai cicil nih ya tiap bulan untuk apa? Kalau terjadi resiko orang lain bantu dia. Tapi kalau tidak terjadi resiko dia bantu orang lain. Yang ketiga dia pasti punya rasa cinta. Baik cinta terhadap diri dia sendiri gitu ya. Dia nggak mau suffer gitu ya. Waduh susah banget nih kalau sakit di rumah sakit yang misalnya BPJS itu kan nggak semuanya fasilitasnya oke ya kayak di rumah sakit yang bintang 5 gitu ya. Nah, dia sayang sama dirinya, "Aduh saya nggak mau deh ya, saya mau dapatkan pelayanan terbaik, obat-obat terbaik," gitu ya. Berarti dia cinta sama diri dia sendiri, cinta dengan keluarganya dia. Kalau misalnya dia punya uang, dia punya cinta, tapi kesehatannya udah nggak bagus, nggak bisa. Dia sehat, dia punya cinta, tapi dia nggak punya uang, ya nggak bisa juga, mau bayar premi pakai apa, gitu ya. Nah, kalau dia punya uang, dia sehat, tapi dia nggak ada waktu gitu ya, dia nggak ini dengan keluarganya, "Ah, nggak perlulah keluarga saya gitu, saya mau invest terus aja." Ya berarti kan dia nggak cinta sama keluarganya ya, dia nggak cinta dengan diri dia sendiri, itu juga nggak bisa. Jadi ada 3 syarat utama nih, ketika kita ngobrol dengan seseorang, kita bisa lihat nih ya, apakah, dia sehat ya, apakah dia punya kemampuan untuk bayar premi, dan apakah benar-benar dia sayang dengan keluarganya dan diri dia sendiri. Kalau 3 hal ini ada sama diri seseorang, ya kita boleh untuk follow up lebih lanjut ya. Nah, jadi tujuan utama asuransi itu buat apa sih? Ya, yang pertama itu pasti adalah untuk dana pensiun di hari tua ya. Itu tadi saya bilang ya, ketika kita cari uang ya, kita mengumpulkan uang ya, itu hanya paling lama 30 tahun ya, teman-teman ya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita inginkan? Ketika kita memasuki usia pensiun ya, atau ketika kita udah makin tua ya, kita ada uang nih,
yang kita bisa pakai ya untuk ya biaya hidup, kita bisa pergilah misalnya jalan-jalan di tempat yang kita inginkan gitu ya. Jangan sampai kita menjadi beban nih buat anak kita, keluarga kita gitu ya. Jadi kita bermartabat nih, jangan sampai dianggap, "Wah udah tua nih jadi, nggak ada orang yang mau terima kita karena dianggap kita ini kayak benalu," gitu ya. Nah ini kita nggak mau ya. Itu tujuan utamanya asuransi. Jadi kita punya perhitungan nih, ketika aku udah memasuki umur, 55 ke atas gitu ya, ada uang yang udah aku punya gitu ya. Terus kemudian apalagi nih, dana pengobatan saat sakit, itu tadi ya, ketika kita sakit ya, kita ketika seseorang sakit apa sebenarnya yang paling dia inginkan? Yang paling dia inginkan adalah dia segera mendapatkan pengobatan yang terbaik ya. Dia bisa istirahat, dia bisa diperiksa dengan dokter yang baik, diberi obat-obat terbaik sehingga dia bisa cepat sembuh. Ya, kalaupun misalnya ya sorry ya, dia ke BPJS gitu, ke rumah sakit yang biasa-biasa aja, dokternya juga enggan gitu. Kenapa? Mereka nggak bisa dapat banyak duit dan mereka tidak bisa pilih dokter ya, dokter yang disiapin aja, ya kan? Obat-obatannya juga obat-obatan yang generik gitu loh. Kalau untuk sakit-sakit biasa ya, untuk pakai BPJS sih oke banget sih menurut saya. Tapi ada beberapa penyakit yang memang ya susah ya kalau kita tuh nggak punya pilihan gitu loh. Nah gimana nih biar kita bisa punya pilihan ketika terjadi resiko pada saya, ya saya bisa lebih memilih rumah sakit, dokter, obat-obat. Kita punyalah yang namanya dana pengobatan yang terbaik melalui kartu asuransi kesehatan S-Charge ya. Apalagi nih, ya tujuan utamanya adalah kelanjutan cinta dan tanggung jawab ya. Kelanjutan cinta dan tanggung jawab serta generasi muda terlindungi untuk mimpi-mimpi mereka ya. Ketika kita, memiliki keluarga ya kan, kita kan menyayangi mereka ya, kita menyayangi anak-anak kita, mereka mulai lahir dari kecil ya, ataupun pasangan kita gitu ya, kita udah minta ke keluarganya dia ya, bahwa kita akan bertanggung jawab gitu. Nah, kita bertanggung jawab selama kita sehat dan ada di dunia ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita udah check out ya dari dunia ini atau kita sakit dan kita tidak mampu menghasilkan income lagi? Bagaimana dengan mimpi anak-anak kita ya, misalnya dia pengen jadi, dokter gitu ya, kemudian ternyata ya kita harus berpulang saat usianya dia masih kecil ya, misalnya 5 tahun. Sedangkan untuk dia selesai kuliah usia 25, masih ada 20 tahun lagi. Siapa yang akan, memberikan ya penghasilan kepada anak kita, istri kita, sehingga dia mampu capai cita-citanya ya, dengan adanya asuransi ya, kita sudah bisa tidur nyenyak ya, artinya kita percaya bahwa kalau terjadi sesuatu dengan keluarga saya, dengan orang-orang yang saya sayangi gitu ya, kalau terjadi sesuatu pada saya gitu ya, ada uang yang akan cair. Untuk apa? Uang ini akan mereka gunakan untuk sekolah ya sampai dengan, mandiri, cita-citanya tercapai gitu ya. Mereka nggak usah, untuk minta-minta ke keluarga lain dan mereka punya kualitas hidup yang tidak menurun ya. Mereka misalnya nih ya, orang nggak, apa namanya, nggak punya namanya asuransi ketika dia meninggal, apa yang terjadi dengan jandanya dia? Ya mau nggak mau, dia nggak punya penghasilan, dia jual rumah kan. Nah, dia jual rumahnya ini mereka ngontrak. Nah, mereka ngontrak ya hidup hanya dari penjual rumah kan lama-lama makin habis. Ya kayak begitu ya, kita benar-benar harus hitung dengan baik gitu ya. Bebas dari rasa khawatir ketika sedang membangun karir bisnis dan ada dana untuk mengurus orang tua ya. Jadi ketika, orang tua nih ya pergi gitu ya keluar kota ya naik, pesawat, naik kereta, ya namanya resiko bisa terjadi kapan aja ya. Kayak artis Vanessa Angel kemarin dengan suaminya gitu ya si Bibi. Nah, siapa yang bisa mengira ya, masih muda di puncak karir, cantik, ganteng ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan mereka meninggalkan anaknya yang saat ini sehat walafiat ya. Alhamdulillah si anaknya Gala itu bisa memiliki kakek nenek yang lumayan berada, jadi dia bisa dipelihara. Kebayang nggak kalau Gala itu sendiri ya sudah tidak punya lagi kakek nenek atau keluarga lain sebatang kara gitu. Siapa yang akan menghidupi dia gitu, sedangkan dia masih kecil banget, dia belum mampu untuk menghasilkan income ya. Nah, kemudian juga kalau kita punya, orang tua nih ya, ketika kita mungkin saat ini kita masih lajang, tapi orang tua kita juga udah cukup tua nih, yang mereka nggak mampu lagi untuk bekerja. Nah, apa yang terjadi nih kalau misalnya, kita lagi pergi gitu ya ke luar kota atau untuk mengurus pekerjaan kita atau hal-hal lain lah, tiba-tiba kita, bisa kena sakit, kena stroke ya, serangan jantung atau tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan orang tua kita? Siapa yang nanti akan mengurus mereka? Sementara saat ini mereka sangat tergantung dengan income yang kita peroleh.
Ya, ini lagi tujuannya sumber penghasilan ketika seseorang mengalami sakit kritis, ya kan? Nah, ini tadi ya, kita nggak pernah tahu dalam masa antara 25 sampai 55 tahun ini bisa aja di usia 35 seseorang kena sakit stroke ya, kayak Indra Bekti itu. Nah, apa yang terjadi dengan dia? Ya, udah dia sakit stroke misalnya nih ya, terus istrinya tinggalin juga dia gitu dan dia udah nggak punya keluarga. Siapa yang akan menghidupi dia? Sedangkan dia masih hidup loh, ya. Nah, inilah pentingnya ketika seseorang mengalami resiko seperti ini ya akan cair santunan yang cukup besar 2 miliar, 5 miliar sehingga dengan santunan itulah ya dia masih bisa hidup ya. Dari bunga depositonya aja udah berapa? Udah lumayan kan? Ya dia bisa bayar suster untuk membantu dia kalau misalnya orang-orang yang lain pergi meninggalkan dia misalnya gitu ya. Salah satu solusi penciptaan kekayaan yang aman dan pasti. Ya ini benar banget ya. Jadi dengan polis asuransi jiwa misalnya ya, seseorang bayar premi ya dengan santunan misalnya 1 miliar dengan dia bayar premi 1 juta. Dia bayar 1 juta ya, baru bayar satu kali gitu ya, tiba-tiba dia meninggal gitu ya. Yang cair berapa? Yang cair 1 miliar ya. Seseorang pasti meninggal nggak? Pasti meninggal kan. Jadi pasti cair nggak ini? Pasti cair gitu. Dan hasilnya itu jauh berlipat ganda dibanding premi yang dia bayar. Proteksi hutang ya, pasti ya. Jadi kita sebagai new agent atau business associate ini benar-benar perlu ngobrol dengan baik ya dengan keluarga kita, dengan teman kita. Apakah saat ini mereka punya hutang ya? Karena yang namanya hutang itu ya sesuai dengan hukum di Indonesia bukan hanya menjadi kewajibannya dia. Ketika dia udah pulang ke surga pun hutang itu akan kena kepada siapa? Kepada istrinya, kepada anaknya, ya kan? Karena hutang itu benar-benar kayak kanker gitu ya. Dia akan menggerogoti semuanya. Nah, kalau misalnya ya dia punya hutang, sebenarnya dia penting banget untuk memiliki asuransi. Jadi kalau terjadi resiko pada dia, misalnya tiba-tiba lah dia kena kanker, kena stroke, dia kan nggak mampu kerja untuk melunasi hutangnya. Nah, cair santunan. Santunan inilah dipakai untuk membayar hutangnya dia. Mau 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, seperti itu. Harta waris yang paling murah dan liquid ya. Ketika seseorang meninggal dan dia punya polis asuransi jiwa, cairlah santunannya. Dan si santunan polis asuransi ini adalah benar-benar unik. Karena apa? Karena dia bukan harta waris ya. Dia akan langsung ditransfer kepada penerima manfaat. Misalnya kepada siapa? Kepada istri ya, kepada anak-anak ya. Orang lain nggak perlu tahu. Jadi tidak akan ada gugatan di pengadilan ya. Dan juga tidak akan dibagi-bagi dengan yang lain. Karena kan kalau misalnya si almarhum meninggalkan rumah, meninggalkan harta-harta yang lain, itu kan benar-benar harus sesuai hukum waris ya. Kalau dia beragama muslim ya, benar-benar dicek dulu nih. Ya istri dapat 1/8, ya kan orang tua dapat 2/3 gitu kan ya. Nah ini kan sementara mereka sendiri masih punya banyak kebutuhan yang lain. Dari mana untuk mencukupi kebutuhan lain ini? Dengan cairnya santunan ini dan tidak dikenakan pajak ya. Nah, jadi tugas seorang pebisnis asuransi adalah dia berlomba dengan risiko ya. Kenapa ini kita perlu penting untuk selalu ya jangan pernah mundur gitu ya, jangan pernah capek gitu ya, baper gitu ya ketika kita edukasi orang lain. Karena sebenarnya kita bukan maksudnya kita bukan adu argumen ya dengan nasabah kita, tapi sebenarnya kita sedang berlomba dengan resiko. Siapa yang duluan mengetuk pintu nasabah ya. Kalau seandainya si nasabah ini nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita edukasi dia ya. Tapi sangat-sangat menyesal kalau seandainya kita belum sempat kasih tahu mengenai pentingnya dia memiliki proteksi resiko, tiba-tiba dia udah kena sakit. Karena dia udah nggak mungkin lagi kan punya namanya polis asuransi ya. Bertarung melawan resiko, tidak mengizinkan lolos dari proteksi ya. Jangan sampai kita buat asuransi ya yang sebenarnya kurang banget. Contoh dia cukup kaya gitu ya. Dia cukup kaya, pengeluarannya dia 50 juta per bulan. Nah, kita hanya buat uang pertanggungan misalnya 200 juta. Begitu dia meninggal, saya 200 juta hanya cukup untuk 4 bulan aja. Nah, terus seterusnya gimana? Nah, makanya nanti ada ilmunya di mana kita benar-benar hitung berapa sih sebenarnya kebutuhan dia. Nah, kemudian tugas kita intinya adalah mengedukasi aja. Kita sharing informasi. Kita tidak menjual, teman-teman. Mengedukasi aja ya. Kenapa ini penting ya? Apa resiko-resiko yang bisa dihadapi oleh nasabah ketika mereka nggak punya? Dan apa pilihan-pilihannya? Kalau dia seandainya pilihnya adalah dia nggak mau punya asuransi, ya nggak apa-apa. Tapi dia punya nggak perlindungan yang lain? Atau dia relakah dengan asetnya dia seluruhnya akan akan habis ya karena untuk membayar biaya-biaya resiko itu ya.
Nah, kemudian bagaimana nih caranya? Ya, ketika saya oke, saya udah mengerti mengenai asuransi, saya setuju nih bahwa tugas saya itu hanya cerita aja, hanya edukasi aja, hanya ngobrol-ngobrol ringan aja dengan nasabah. Ya, caranya adalah sebenarnya simpel banget. Ya, ini kita lakukan sehari-hari ya. Ketika kita sehari-hari itu pasti ngobrol dengan orang lain ya. Bisa dengan tetangga, bisa dengan teman main, dengan adik, kakak, sepupu, paman, bibi gitu ya. Nah, ketika kita ngobrol dengan mereka, ngobrolnya juga konsep-konsep yang simpel-simpel aja ya, sehingga kita apa tujuannya ngobrolin konsep, sehingga mereka jadi realize ya, jadi menyadari, oh iya ya, saya kok nggak kepikiran mengenai hal itu gitu ya. Nah, ini konsep yang pertama ya, mengenai tabungan seumur hidup. Ya, misalnya kita ngomong sama si Ali. Ali, seandainya nih ya, kamu punya kesempatan nih ya, setiap bulan kamu nabung 3 juta ya. Kalau misal setahun kamu nabung berapa? Ya, berarti 36 juta dong. Oke, berarti kalau 20 tahun berapa tabungan kamu, Ali? 20 tahun berarti 36 kali 20, 720 juta. Sip, berarti kalau kamu nabung rutin aja 3 juta per bulan saat ini, 20 tahun kemudian kamu punya dana 720 juta ya. Nah, tapi Ali, kita kan nggak pernah tahu ya namanya hidup gitu ya. Nah, ternyata ya kamu udah punya nih 720 juta, udah kebayang nih kamu mau beli apa. Misalnya kamu mau beli rumah baru kah atau yang lain. Ternyata kamu nggak enak badan nih, kok agak sesak ya. Akhirnya pergi ke dokter ya. Begitu dokternya periksa gitu ya, dokternya bilang nih, ini ada bad news dan good news ya. Good newsnya itu adalah di paru-paru kamu itu ada flek berupa massa kecil dan diagnosanya kanker paru. Tapi ya alhamdulillah kamu datang lebih awal karena ini baru stadium awal, masih bisa untuk kita operasi. Nah, dan diobati sampai tuntas. Nah, tapi itu good news-nya ya, bad news-nya biayanya itu sekitar 700 sampai 800 juta. Kira-kira nih Ali, kalau soalnya dokter bilang gitu, kamu tahu kan, kamu punya duit 720 juta. Kamu akan katakan apa sama dokter itu? Nah, teman-teman diam aja, kita mau tahu dia ngomongnya apa, ya. Jadi misalnya apa ya, bingung juga kata si Ali gitu ya. Oke, ada dua kemungkinan yang kamu katakan sama dokter. Dokter, saya punya tabungan dana 720 juta. Saya bisa pakai itu, tapi obati saya sampai tuntas ya. Atau Ali bisa bilang, aduh sayang banget ya 720 juta saya. Ya udah deh, saya pasrah aja dan berserah pada Tuhan. Nah, kira-kira kamu mau pilih yang mana nih, Ali? Nah, kata Ali, ya 720 juta emang iya sih, tapi kan gue juga nggak mau mati muda gitu ya, aku masih mau hidup lebih lama. Ya udah deh, nggak apa-apa saya pakai gitu. Nah, jadi kita ngomong, Ali, are you sure kamu mau pakai tabungan kamu? Itu kamu udah nabung 20 tahun loh. Ya gimana lagi kata si Ali ya, kalau udah kayak begitu nanti nyawa saya udah terancam. Nah, Ali, kalau misalnya ada kejadian seperti itu ya, dan ada solusi di mana ada pihak lain yang membayarin kamu 720 juta ya, bahkan setiap bulan kamu akan terima dana, kira-kira kamu mau tahu nggak cerita lengkapnya? Oh ya, apa itu? Nah, baru teman-teman akan bahas mengenai konsep asuransinya. Tapi nanti konsep asuransinya besok ya, di modul kedua kita akan bahas. Yang penting si prospek sudah masuk dulu nih. Oh ya, konsepnya benar ya. Kalau ada apa-apa nih, saya udah nabung berpuluh tahun, terjadi resiko bisa habis loh seketika. Dan saya nggak punya backup yang lain. Sehingga apa yang saya udah tabung bisa hilang seketika ya. Nah, ini tadi konsep pertama. Nah, konsep berikutnya ini adalah kita ngobrol sama dia ya. Misalnya namanya Tita gitu ya. Tita, kamu tahu ya, menurut survei WHO 90% orang Indonesia itu mengalami sakit dulu sebelum meninggal. Nah, biasanya 10%-nya itu dia mengalami kecelakaan atau meninggal alami. Menurut kamu, sakit apa sih yang paling mahal biaya pengobatannya? Gitu kan tadi dibilang 90% orang Indonesia akan mengalami sakit ya. Apa ya, kata si Tita. Mungkin kanker kali, atau stroke, atau jantung. Oh gitu ya, menurut kamu itu kenapa emangnya? Ya kita tanya dia, ngobrol-ngobrol lah ya teman-teman ya. Dia akan ngobrol, oh ya omnya kemarin bla 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 habis sekian ratus juta, sekian miliar gitu ya karena kena kanker gitu misalnya. Nah, kira-kira nih Tita ya, untuk bayar biaya pengobatannya ya, misalnya orang udah kena kanker itu biasanya orang pakai BPJS atau dana pribadi. Nah, terus nanti dia akan jawab ya biasanya sih BPJS, tapi kan BPJS itu ada biaya-biaya yang mereka nggak tanggung atau obat-obat yang harus bayar sendiri ya. Iya bener banget sih, bener banget itu Tita ya. Nah, terus menurut kamu ya tambahan biaya untuk pengobatan dengan BPJS itu
mau keluar dari duit kamu atau duit saya beserta dengan cash ya, kan namanya orang sakit kan dia nggak mampu kerja dulu. Nah, untuk biaya hidupnya dari mana? Nah, uangnya itu mau keluar dari duitnya Tita atau dari duit saya? Maksudnya gimana? Kata Tita. Nah, kita akan masuk ke cerita mengenai proteksi. Tapi yang penting dia ngerti dulu bahwa ada konsep ya di mana ketika seseorang sakit ya ada possibility dana yang dia keluarkan itu sangat-sangat besar walaupun dia udah punya kartu BPJS atau kartu asuransi kesehatan pribadi ya. Nah, konsep ketiga mengenai air ajaib ya. Misalnya kita ketemu dengan teman kita ya atau tetangga kita, Pak Amir. Pak Amir, ya, saya mau cerita nih ke Bapak. Oh, cerita apa, Pak Amir? Kalau misalnya nih Pak ya, saya punya nih air ajaib ya, saya jual ke Bapak satu botol itu, satu botol Aqua ya, itu 1 juta. Ah, mahal banget kata Pak Amir. Iya Pak, karena ini adalah air ajaib. Kalau Bapak minum air ini tiap hari ya, Bapak nggak akan cacat, Bapak nggak akan kecelakaan, Bapak nggak akan sakit, nggak akan pernah masuk rumah sakit, nggak akan operasi, dan nggak akan meninggal dunia. Hah, mana bisa, kata si Pak Amir, kayak gitu kan. Ya kalau ada aku maulah itu, kata si Pak Amir gitu. Iya Pak, nah belum cukup di situ aja ya. Kalau misalnya Bapak beli ya, Bapak bayar 1 juta ya, dan untuk air ini ya Bapak tidak akan mengalami seperti yang saya sebutkan tadi. Mana ada kata si Bapak Amir ya, orang pasti meninggal lah. Yaitu makanya kalau saya melanggar janji ya, saya ganti ke Bapak 10 sampai 20 kali lipat. Jadi kalau Bapak bayar 1 juta, saya ganti lebih daripada itu 20 kali lipat. Kira-kira Bapak mau nggak? Ya maulah, saya cuma bayar 1 juta, kamu ganti saya 20 juta. Ya orang kan pasti meninggal. Nah, benar ya Pak? Benar. Oke Pak, ada produksi air ajaib ini. Oh ya, apa itu? Nah, kita akan lanjut ke konsep asuransi ya. Oke, nah berikutnya nih teman-teman ya. Kita misalnya ngomong sama Ibu Susi. Ibu Susi, ya, konsepnya adalah uang itu milik selamanya. Ibu Susi, saat ini Ibu punya uang ya. Nah, uang Ibu itu biasanya Ibu simpan di mana? Ya, oh di bank lah. Selain di bank simpan mana lagi? Ya di rumah. Di mana lagi? Ya di dompet, kata dia. Oke, berarti uang itu kita bisa taruh di rumah, di dompet, ya bahkan di bank. Nah, berarti kan itu uang kita adalah aset kita. Benar nggak Bu Susi? Iya benar banget, kata si Ibu Susi. Bu Susi, ada nggak satu cara bahwa apa yang kita sudah simpan di bank itu, kita pastikan bahwa itu akan tetap menjadi milik kita selamanya. Caranya gimana ya? Maksudnya gimana? Kata Bu Susi. Ada kemungkinan nggak bahwa uang yang ada di kita, ya baik di dompet maupun yang ada di bank, itu bisa habis paruhnya bahkan semuanya. Maksudnya, iya Bu Susi, kalau seandainya nih ya ketika kita punya duit lah, anggaplah misalnya duit kita di bank itu ada 1 miliar. Tiba-tiba kita kena nih ya satu penyakit yang benar-benar harus segera disembuhkan dokter dan biayanya itu mahal banget sampai dengan 500 juta. BPJS nggak cover nih. Kira-kira Bu Susi, kita kita akan tarik gak dana itu? Misalnya ini berhubungan dengan diri kita sendiri atau orang yang paling kita sayangi, misalnya suami atau anak-anak. Ya iyalah kata Bu Susi, ini kan orang yang saya sayangi dan udah menyangkut nyawa, pastilah saya akan tarik. Nah, berarti uang yang ada di bank itu tidak milik selamanya kan? Iya juga sih kata Bu Susi. Berarti uang 500 juta itu akan berpindah ke pemilikan. Yang tadinya milik kita di bank, dia akan berpindah menjadi miliknya rumah sakit. Benar nggak Bu Susi? Benar kata Bu Susi. Bu Susi, mau nggak kalau misalnya kejadian seperti ini, ada satu konsep di mana Ibu bisa yakin bahwa uang yang ada di bank itu adalah milik Bu Susi selamanya dan keluarga, ya. Terus kalau sakit gimana? Kata Bu Susi. Ya, makanya justru dengan mengalokasikan, kalau nyimpan duit di bank pasti ada bunganya dong. Ada, kata si Bu Susi. Uangnya ini kita bayarin untuk premi asuransi yang sangat-sangat murah. Misalnya kita bayar 1 bulan itu 1 juta. Jadi kalau terjadi resiko, ya prudensial ya perusahaan asuransi yang akan bayar 500 jutanya. Ya bukan keluar dari rekeningnya banknya Bu Susi. Ya bayarnya pakai apa? Pakai bunga tabungan aja atau bunga deposito. Kira-kira oke nggak Bu Susi? Jadi semuanya aman kan? Ibunya sehat, yang dicintai sehat, ya tapi uang yang di dalam banknya aman. Ya boleh juga sih kata Bu Susi. Gimana tuh? Nah, kita mau masuk ke cerita mengenai konsep asuransi ya. Oke, nah ini
cerita cinta dan tanggung jawab ya. Saya lihat dulu. Nah, cerita cinta dan tanggung jawab ini sebenarnya simpel ya. Kita bilang ke siapa ya, misalnya Pak Budi. Pak Budi ini ada sebuah keluarga ya, pasangan suami istri, mereka mau merayakan anniversary. Jadi kemudian mereka berdua pergi ke satu restoran yang cukup mahal ya, tapi makanannya enak-enak banget. Begitu mereka berdua lagi makan ya, si suaminya ini hanya bawa duit di dompet gitu. Dia bawa duit ya cukup lah ya, bawa 2 juta cash. Tiba-tiba di restoran ini masuk perampok gitu loh. Kemudian mereka menawan ya. Jadi si ini disergap gitu si istrinya gitu. Minta duit dari si suami ini gitu. Nah, perampok ini udah ada yang berapa 4 orang, ada yang pegang pisau, ada yang pegang senjata gitu. Serem banget gitu. Kira-kira nih menurut Pak Budi, si suami akan ini nggak, akan bayarin nggak yang 2 jutanya itu? Ya iyalah, kata dia akan kasih semuanya. Si 2 juta itu bahkan kalau dia punya, misalnya dia punya jam tangan atau dia punya emas ya dari di tangan istrinya atau apa yang dia miliki saat itu pasti dia berikan. Kenapa kalau begitu Pak Budi? Ya iya dia ingin istrinya itu selamat. Kata dia nggak pengen istrinya disandra ya dan akhirnya meninggal gitu. Ya udah dia menurut si suami ini nggak papalah hartanya dia dipakai daripada orang yang dicintai. Harta nanti dia bisa cari lagi. Iya benar banget ya. Berarti dia akan rela ya dengan uang yang dia bawa saat itu beserta dengan perhiasan ya. Kalau misalnya dia punya itu akan dikasih semuanya. Iya kata si Pak Budi. Nah, Pak Budi, sebenarnya setiap hari ya kita ini dikelilingi oleh 4 perampok gitu yang siap untuk mengambil semua aset harta yang kita miliki. Yaitu mereka-mereka ya siapa aja perampok ini ya, yaitu si sakit kritis atau meninggal atau kecelakaan atau cacat. Benar nggak Pak Budi? Iya sih, itu resiko ya Pak Budi. Iya. Nah, ketika resiko ini datang, dia bisa nggak untuk mengambil apa yang kita miliki, bahkan semuanya yang kita miliki kayak tadi si perampok itu menodong si suami. Iya bisa, kata si Pak Budi. Nah, gimana nih caranya? Ya, kalau dulu si suami tadi dia mau melawan penjahat ya, mungkin dia apa namanya pakai kursi gitu ya dia mau lawan si penjahat itu untuk dengan suaminya ya misalnya sorry untuk melepaskan istrinya gitu ya karena dia udah kasih semuanya tapi si perampok itu masih tetap ngeyel ya. Nah kali ini dia hanya perlu untuk punya pena ya penanya itu adalah untuk tanda tangan polis asuransi ya jadi kalau apa-apa terjadi ya pada istrinya kah pada dirinya sendiri kah ya kan yang bisa untuk menghabiskan harta ya ketika sakit krisis ini datang kah atau cacat atau kecelakaan ya ada dana yang cair untuk keluarga ya misalnya tiba-tiba dia meninggal kah ya ada dana yang cair untuk keluarganya dia untuk istrinya untuk anak-anak. Nah kira-kira menurut Pak Budi oke nggak kalau kayak begini? Ya juga sih ya kata Pak Budi. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk konsep keenam ya, konsep keenam mengenai ATM ajaib dan juga untuk pembantu yang baik hati ini besok aja ya. Di modul kedua saya akan jelaskan ke teman-teman gitu ya, biar teman-teman nanti nggak kebanyakan nanti bingung sendiri ya. Untuk 5 konsep dulu yang teman-teman perlu kuasai gitu ya. Nah, dari 5 konsep ini ya teman-teman dengerin lagi rekaman saya gitu ya kira-kira yang mana nih yang apa namanya teman-teman oke gitu ya untuk ceritain nih ya apakah air ajaib apakah tabungan seumur hidup uang milik selamanya ya cinta dan tanggung jawab ini teman-teman bisa ya untuk diulang-ulang lagi gitu ya sehingga ketika ngobrol dengan siapa aja kita nggak cerita mengenai polis asuransi kita cerita mengenai satu cerita ya storytelling dan nanyain pendapatnya dia seperti apa ya. Nah, oke, saya lanjut teman-teman ya. Nah, ketika kita di bisnis prudensial ini ya teman-teman bisa dapatkan ya saya udah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Teman-teman di sini bisa dapatkan apa di prudensial ya bisnisnya 24 jam buka ya kan bisa dapat tambahan income ya kan untuk membangun aset ya marketnya nggak usah khawatir 270 juta penduduk Indonesia yang punya polis itu ya di bawah 10% ya kemudian teman-teman juga akan mendapatkan komunitas yang positif dan growing
Bisnis prudensial juga bisa diwariskan. Teman-teman bisa melakukan bisnis ini dengan lebih fleksibel waktunya. Tapi teman-teman perlu untuk disiplin ya, mengatur waktu sendiri dan selalu punya waktu dengan coach untuk diskusi ya mengenai bagaimana perkembangan teman-teman. Bisa traveling ya, keliling dunia secara gratis dan mendapatkan personal development. Nah, ini kira-kira potensi income-nya. Nanti kita akan bahas lebih detail di modul kelima ya. Ini juga programnya nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya di pertemuan berikutnya. Tapi yang pasti kalau teman-teman jalankan program ini ya dengan baik gitu ya. Ya, di akhir bulan Juni ya, teman-teman bisa dapatkan dua hal ya. Teman-teman bisa pergi ke Genting Malaysia dan juga teman-teman nanti bisa untuk promosi ya, promosi sehingga teman-teman pergi ke Genting Malaysia dan juga bisa ke Bali ya. Nanti untuk hal ini kita bahas di modul kelima ya, sehingga nanti akan lebih detail saya membahas dari mana angka-angka ini bisa didapat ya. Nah, ini adalah modul kita ya 5 kali pertemuan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, hari ini kita bahas mengenai fast track ya konsep asuransi ya. Teman-teman dengerin dulu videonya ya, kemudian catat apa-apa yang penting ya. Kita akan banyak tanya jawab. Setelah ini kita akan set up Zoom, saya akan ngobrol dengan teman-teman sekitar 15 sampai 20 menit. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan bahwa teman-teman sudah mengerti dengan baik sebenarnya apa sih konsep asuransi. Jangan sampai teman-teman misunderstanding ya. Kalau teman-teman misunderstanding gimana nih caranya di lapangan mau ketemu dengan nasabah ya kan? Karena kalau teman-teman mengerti bahwa tujuannya adalah bagus banget ya kita sebagai bisnis associate, sebagai agent untuk mengedukasi orang lain, tujuannya apa? Tujuannya buat bukan semata buat kita gitu, tapi buat dia. Kenapa? Kalau terjadi resiko, dia nggak sampai bangkrut ya, keluarganya tetap terpelihara, dia dapatkan pengobatan terbaik dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah kita pertemuan di Zoom, saya akan lanjut kirimkan video-video selanjutnya ya, segitiga proteksi, penjelasan proposal, dan juga ada beberapa PR yang saya akan berikan teman-teman kerjain ya. Jadi biar langsung praktek teman-teman ya. Nah, ini ada juga daftar PR-nya ya, saya akan berikan sesuai dengan modul-modulnya ya. Jadi nanti selesai modul ini juga, selesai kita ketemu akan saya berikan juga PR-nya untuk dikerjain ya teman-teman ya. Oke, sampai di situ dulu teman-teman untuk modul ini ya. Nanti kita akan lanjut diskusi di Zoom ya. Salam.